Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan yang lalu kita telah mulai mempelajari secara ringkas terjemah dan tafsir surat Al-Mutaffifin, di mana terakhir hingga ayat yang ke-6, dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Dan sebelum kita lanjut pelajaran dari ayat yang ke-7 hingga seterusnya, kita mulai dengan tilawah terlebih dahulu. Baik, sedikit kita memurojaah ya, terjemah dan tafsir ringkas dari ayat-ayat yang sudah kita pelajari pada pertemuan lalu, dari ayat pertama hingga ayat yang ke-6. Pada ayat pertama Allah Ta'ala berfirman wailun, di mana telah kita sebutkan ada dua penafsiran kata wail. Yang pertama penafsiran umum, yaitu maknanya kecelakaan dan kebinasaan. Tafsir yang kedua, wail adalah sebuah lembah di neraka Jahannam. Baik, wail tafsir yang kedua adalah sebuah lembah di neraka Jahannam. Baik, tafsir yang pertama maupun tafsir yang kedua ini sama-sama mengandung ancaman dan peringatan yang Allah Ta'ala sampaikan. Bagi siapa? Bagi al-mutaffifin, lil mutaffifin. Li artinya bagi, untuk. Bagi siapa? Bagi al-mutaffifin, yaitu orang-orang yang berlaku curang. Orang-orang yang berlaku curang, itu makna al-mutaffifin. Kemudian di ayat yang kedua Allah Ta'ala jelaskan ya kelakuan mereka. Kelakuan al-mutaffifin ini yang Allah ancam dengan kecelakaan, kebinasaan, dan lembah di neraka. Di ayat kedua Allah Ta'ala berfirman alladzina, artinya yaitu orang-orang yang apabila artinya apa? Apabila iktalu, mereka menerima takaran. Iktalu, mereka menerima takaran alan nas, dari orang lain. Ya, yastawfun, mereka minta disempurnakan. Ini kelakuan al-mutaffifin, orang-orang yang berlaku curang. Apabila sedang menjadi pembeli atau sedang menjadi konsumen, menerima timbangan dan takaran dari orang lain, inginnya disempurnakan, inginnya mendapat haknya secara utuh, tidak kurang sedikit pun. Ya, ini tatkala sedang menjadi pembeli atau konsumen. Tapi ayat ketiga Allah mengatakan wa idza, wa artinya dan, idza jika atau apabila, kaluhum, mereka menakar untuk orang lain, atau wazanuhum, mereka menimbang untuk orang lain, yukhsirun, mereka mengurangi. Ini kelicikan orang-orang al-mutaffifin yang berlaku curang. Ketika menjadi pembeli, ketika menjadi konsumen, inginnya diberikan utuh haknya, ya. Tapi giliran menjadi penjual, memberikan takaran dan timbangan untuk orang lain,
mereka malah mengurangi air. Ya, ini kelicikan al-mutaffifin, orang-orang yang berlaku curang. Harusnya sebagaimana mereka ingin haknya dipenuhi, hendaknya mereka juga penuhi hak orang lain. Orang seperti inilah yang Allah ancam tadi dengan wail. Apa wail tadi? Kecelakaan, kebinasaan, kesengsaraan. Dan juga tadi tafsir yang kedua apa? Sebuah lembah di neraka buat mereka ini yang berlaku curang. Lalu di ayat yang keempat Allah Ta'ala tegur mereka. Ayat keempat Allah Ta'ala tegur mereka dengan cara mengingatkan tentang hari berbangkit. Jadi Allah Ta'ala tegur mereka ini dengan cara mengingatkan mereka akan hari berbangkit. Maka di antara faidah yang bisa kita petik dari sini adalah bahwa di antara sebaik-baik cara untuk menegur dan mengingatkan orang yang keliru dan orang yang terjatuh dalam dosa dan maksiat itu diingatkan dengan hari berbangkit. Hendaknya diingatkan dengan hari akhir, sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan di ayat yang keempat. Allah mengatakan, ala yadhunnu ulaika, ya, ala yadhunnu ulaika. A itu, A artinya apakah? A artinya apakah? La artinya tidak. Yadhunnu dari kata dhanna yadhunnu, dhann, mengira, menyangka. Ulaika, mereka itu. Annahum, anna apa anna? Anna bahwasanya. Kalau inna sesungguhnya, inna sesungguhnya, anna bahwasanya. Hum apa hum? Mereka, ya, mab'utsun, akan dibangkitkan. Mab'utsun dari kata al-ba'ts. Makanya di antara nama lain hari kiamat adalah yaumul ba'ts. Artinya hari berbangkit. Nah, Allah ingatkan dalam ayat ini, Allah tegur mereka dan seraya mengatakan, ala yadhunnu ulaika, tidakkah mereka itu menyangka, tidakkah mereka itu mengira, annahum, bahwasanya mereka itu mab'utsun, kelak akan dibangkitkan. Lihat, Allah ingatkan, Allah tegur mereka dengan cara mengingatkan akan hari berbangkit. Ya, orang-orang yang berlaku curang ini seolah-olah lalai bahwa kelak mereka setelah meninggal dunia akan dibangkitkan kembali untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut sewaktu mereka hidup di dunia. Ini hendaknya menjadi pengingat bagi hamba-hamba Allah bahwa ingat, setiap dosa, kemaksiatan dan kezaliman yang pernah dilakukan sewaktu di dunia kelak akan ditanya dan dimintai pertanggungjawaban. Jadi jangan dikira, ya, sekalipun berhasil mulus sewaktu di dunia berbuat curang dan belum diadili sewaktu di dunia, ingat nanti akan ada hari berbangkit. Setiap pelaku kezaliman dan kecurangan nanti di akhirat akan dihisab dan diberikan balasan yang setimpal. Allah ingatkan, tidakkah mereka itu menyangka, tidakkah mereka itu mengira bahwasanya mereka itu nanti akan dibangkitkan? Lalu di ayat kelima Allah Ta'ala katakan liyaumin azim. Li apa tadi li? Untuk. Li artinya untuk. Yaum hari, azim
yang sangat besar. Ya, Allah ingatkan, Allah tegur mereka bahwa mereka kelak akan dibangkitkan setelah meninggal dunia. Semuanya, dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir, dimanapun letak meninggal dunianya, baik dikuburkan ataupun tidak dikuburkan, semua akan dibangkitkan liyaumin azim, untuk sebuah hari yang sangat besar, yaitu hari kiamat. Itu. Lalu Allah jelaskan di ayat yang ke-6 tentang peristiwa yang pasti terjadi pada hari yang sangat besar tersebut. Allah mengatakan yauma. Apa tadi artinya yaum? Hari. Pada hari yaqumu. Qama yaqumu, akan berdiri. Ya, qama yaqumu itu artinya berdiri. Yaqumu artinya berdiri atau bangkit. Itu. Allah mengatakan yauma, pada hari yaqumu, akan berdiri annas. Apa annas? Manusia. Li, apa tadi li? Untuk Rabb. Rabb, pencipta, penguasa dan pengatur. Itu makna Rabb. Rabb itu pencipta, penguasa dan pengatur. Al-alamin. Apa arti al-alamin? Alam semesta, seluruh makhluk. Di ayat yang ke-6 ini Allah terangkan bahwa di antara peristiwa yang pasti terjadi pada hari yang sangat besar tersebut adalah bahwa semua annas, semua manusia akan berdiri li Rabbil alamin. Ya, kepada Rabbul alamin, penciptanya alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Artinya pada hari tersebut seluruh manusia akan dibangkitkan dan akan berdiri menghadap Allah di padang mahsyar tanpa terkecuali. Dan disebutkan dalam hadis bahwa kondisi manusia saat berkumpul dan berdiri di padang mahsyar menghadap Allah itu kondisinya sangat genting dan sangat mencekam. Dalam hadis disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa matahari saat di padang mahsyar itu akan didekatkan hingga hanya berjarak 1 mil, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam hadis beliau kabarkan seperti itu, bahwa di padang mahsyar kelak matahari akan didekatkan hingga hanya berjarak 1 mil. Kita pada hari ini saja, yang mana jarak matahari dengan kita begitu jauh, kita selalu mengeluhkan rasa panasnya di siang hari. Bayangkan nanti di padang mahsyar semua berkumpul tanpa terkecuali, baik laki-laki maupun wanita, baik dulunya orang kaya maupun orang miskin, baik dulunya pejabat ataupun rakyat biasa, semua kumpul di padang mahsyar dalam kondisi matahari didekatkan, sehingga menyebabkan orang-orang pada saat itu merasa sangat kepanasan dan tersiksa. Kalau seorang sudah merasakan sangat panas, tentu akan berkeringat. Orang kalau sudah kepanasan dan kegerahan akan berkeringat. Dalam hadis disebutkan bahwa orang-orang di padang mahsyar itu akan tenggelam dengan keringatnya sendiri diakibatkan matahari yang sangat dekat. Beragam orang di padang mahsyar pada saat itu. Ya, ada yang terendam oleh keringatnya hingga semata kaki, hingga selutut dan seterusnya. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan ada orang-orang di padang mahsyar yang tenggelam pada keringatnya sendiri itu sampai setengah telinganya.
Itu semua ditentukan pada amal tindak tanduk sewaktu di dunia. Semakin kufur kepada Allah, semakin durhaka kepada Allah, maka akan semakin tenggelam oleh keringatnya sendiri sewaktu di padang mahsyar. Semakin ia beriman kepada Allah dan semakin ia taat kepada Allah, maka Allah pun akan melindungi dia dari teriknya panas matahari saat itu. Makanya disebutkan dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada 7 golongan ya yang di padang mahsyar akan mendapatkan apa? Naungan dari Allah, yang mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali dari Allah saja. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Maka kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah taala jadikan kita semua termasuk hamba-hambanya yang diberikan naungan nanti di padang mahsyar, dan Allah taala mudahkan perjalanan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Itu mengulas ya pelajaran di pertemuan lalu. Mengulasnya saja sudah mau jam 7. Baik. Isya ini berapa sekarang? Jam 7 lewat berapa? Lewat 7 juga. Baik, tidak apa-apa. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Kita lanjut. Ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 Allah taala berfirman, "Kalla." Ya, ayat ke-7 Allah berfirman, "Kalla." Ini kata kalla akan sering kita temukan dalam Al-Quran. Kalla, kalla, kalla. Kalla itu merupakan kata dalam bahasa Arab untuk menepis, ya, untuk menepis anggapan yang keliru. Kata kalla dalam bahasa Arab itu diucapkan untuk menepis anggapan yang keliru. Sehingga terjemahnya apa? Terjemah kalla apa? Sekali-kali tidak. Jadi harus ingat ya, ini kita belajar terjemah tafsir ringkas juz amma. Di antara oleh-olehnya adalah nanti ketika masing-masing baca Al-Quran sudah mulai mengerti sedikit demi sedikit ya makna arti perkata dari Al-Quranul Karim. Kalla, apa artinya kalla? Sekali-kali tidak. Ya, ini diucapkan untuk menyanggah anggapan yang keliru. Ya, demikian. Allah Ta'ala katakan kalla, sekali-kali tidak. Artinya sekali-kali hendaknya kalian jangan berbuat seperti itu, jangan berlaku curang. Allah katakan kalla, sekali-kali tidak. Hendaknya kalian jangan berbuat seperti itu, jangan berbuat curang, ya, jangan mengurangi timbangan dan takaran. Lalu Allah jelaskan, inna kitabal fujjari lafi sijjin. Inna, apa artinya inna? Sesungguhnya. Kitab artinya buku, buku catatan amal. Kitab artinya buku catatan. Al-fujjar ini jamak dari kata fajir. Ya, fujjar jamak dari kata fajir. Ya, orang fajir. Orang fajir itu adalah orang yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jamaknya fujjar. Orang-orang fajir bahasa Arabnya fujjar. Ya. Lalu Allah katakan la fi sijjin. La, ini adalah lam pendek. Bukan lam alif, tapi la pendek ya. Ini namanya lam taukid. Ini namanya lam taukid. Lam untuk penegasan dan penekanan. Makanya terjemahnya lam taukid itu adalah sungguh, benar-benar. Ya. Itu terjemah lam taukid. La pendek itu terjemahnya benar-benar. Sama seperti kita baca surat Al-Asr. Innal insana
lafi, la-nya pendek, lafi khusrin. Sesungguhnya manusia lafi, benar-benar berada di dalam kerugian. Nah, itu lam ini lam pendek, ini lam taukid namanya. Kalau yang tadi lam alif, lam panjang itu artinya tidak. Nah, itu. Kalau lam pendek, lam taukid artinya benar-benar. Nah, itu. Untuk menekankan. Fi, apa artinya fi? Di dalam, harfu jar ini ya. Fi artinya di dalam sijjin. Nah, itu. La fi sijjin, benar-benar di dalam sijjin. Nah, demikian. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Untuk ayat ini, ayat yang ke-7 ya, ada dua penafsiran ulama. Ayat ke-7 ini ada dua penafsiran ulama. Penafsiran yang pertama, Allah mengatakan ya, sesungguhnya kitab al-fujjar, kitab buku catatan amal orang-orang fajir itu diletakkan benar-benar di dalam sijjin. Tafsir pertama mengatakan sijjin itu adalah sebuah tempat yang berada di lapisan bumi yang ketujuh, paling rendah, paling dalam. Ini penafsiran pertama ya, yang hanya Allah saja yang mengetahui hakikatnya. Ini tafsiran yang pertama. Sehingga makna ayat tersebut adalah Allah mengabarkan bahwa buku catatan amal orang-orang yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam itu benar-benar diletakkan di dalam sijjin. Sijjin adalah tadi penafsiran pertama ya, sebuah tempat di lapisan bumi yang ketujuh, yang paling bawah, yang paling dalam. Ini penafsiran pertama. Dan kita cukup imani dan yakini. Ya. Penafsiran yang kedua, makna kitab al-fujjar, kitab di sini maknanya bukan buku catatan amal, tapi maknanya adalah penulisan takdir, nasib, akhir dari orang-orang fajir. Kalau tadi penafsiran pertama, kitab di sini maknanya buku catatan amal. Tapi kalau penafsiran yang kedua, kitab di sini maknanya adalah tempat kembali. Tempat kembali nasibnya orang-orang fajir, lafi sijjin, benar-benar di dalam sijjin. Dan sijjin pada penafsiran yang kedua adalah neraka. Sijjin ya, pada penafsiran yang kedua adalah neraka. Di mana sijjin di sini dalam bahasa Arab itu bermakna tempat yang sangat sempit. Bermakna tempat yang sangat sempit ya. Makanya penjara, kata penjara dalam bahasa Arab itu adalah sijin, as-sijin, itu penjara. Wassalamualaikum.